الحمد لله رب العالمين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarul muslimin sedang salat Jumat Masjid Al-Iman Ahibaillah rahmatullah. Tidak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada khatib khususnya dan seluruh jamaah Masjid Al-Iman pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqamah senantiasa taat kepadanya tanpa berusaha untuk bermaksiat kepadanya. Dengan berusaha istiqamah senantiasa mengingatnya tanpa pernah kita untuk melalaikannya. Dengan berusaha istiqamah mensyukuri nikmatnya tanpa pernah kita untuk mengkufurinya. Termasuk bersyukur pada siang yang cukup berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya yaitu hujan yang deras. Kemudian pada saat-saat seperti ini juga Allah turunkan rahmatnya di mana kita diketemukan kembali dengan Ramadan yang baru saja kita lewati. Kemudian juga kita dipertemukan dengan hari kemenangan yaitu Syawal, di mana suasana indah begitu kita bisa rasakan pada saat sekarang ini, di mana hampir setiap manusia, setiap orang merasa bersalah dan mereka meminta maaf satu dengan yang lain. Anak kepada orang tuanya, istri kepada suaminya, mungkin tetangga dengan tetangga yang lain. Seakan-akan suasana seperti itu dan pada hari ini semua orang mengaku bersalah dan meminta maaf. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Sufyan Amrah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu adan ghairuka." Ya Rasulullah, katakanlah dalam Islam ini satu perkataan, kata sahabat ini, yang aku tidak akan menanyakan kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian apa jawab Rasulullah? Qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki hari-hari di bulan Syawal ini dan seterusnya, kita akan merasakan suasana yang mungkin agak sedikit berbeda dengan Ramadan kemarin yang begitu kompak. Artinya suasana terbangun ibadah dengan disiplin kebersamaan kita bisa saksikan bersama-sama, kompak dalam berpuasa, kompak dalam melakukan buka puasa, dalam waktu-waktu sahur. Artinya kemudian kita saksikan juga kemarin hampir setiap masjid mushola ada target khataman Quran. Hampir setiap masjid mushola kita didengar tadarus Al-Quran. Bahkan tidak sedikit yang hampir 2, 3, bahkan 5 kali bisa khatam 30 juz dalam satu bulan itu. Suasana sholat berjamaah juga di masjid, di mushola, di mana-mana juga makmur, ramai dan sebagainya. Suasana seperti itu harus benar-benar mampu kita sikapi dengan benar, yaitu dengan sikap istiqomah. Istiqomah artinya tetap berpendirian. Istiqomah artinya tetap dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam menjauhi maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan kemarin begitu ketatnya kita dalam berusaha untuk mengekang diri kita, berusaha untuk tidak berhibah,
berusaha untuk tidak melihat sesuatu yang haram, berusaha untuk tidak memakan harta yang haram, berusaha untuk yang halal saja kita bisa jaga sampai beduk maghrib, apalagi yang haram. Ternyata suasana seperti itu pun harus kita bawa setelah Ramadan yang disebut dengan istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang kita kerjakan terus-menerus meskipun sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhan kami ini adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka ini istiqomah, Allah kasih kabar gembira melalui para malaikatnya. Dikasih kabar gembira bagaimana? Alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah jangan pernah takut menghadapi dunia ini, wala tahzanu, jangan juga merasa bersedih hati karena dikasih kabar gembira apa? Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan pada orang-orang istiqomah tadi. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ini juga ada dalam Quran surah Hud ayat 112. Dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan dan orang-orang yang bertaubat kepadamu. Dan apa di antara unsur-unsur istiqomah itu? Hadis sahih lain menyebutkan la yastaqim imanu abdin hatta yastaqim qulubahu wa la yastaqim qulubahu hatta yastaqim lisanahu. Tidak lurus iman seorang sebelum lurus hatinya, dan tidak lurus hatinya sebelum lurus lisannya. Pertama adalah istiqomah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ini bisa naik bisa turun, ternyata bisa up and down. Naiknya dengan apa? Dengan bitaatillah, dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah. Kemudian turunnya iman kita ini bisa karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Bukan hanya turun, kadang bisa hilang dari kehidupan kita ini manakala tidak dijaga dan dirawat dengan baik. Oleh karena itu Imamul Ghazali, sang Hujjatul Islam, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dalam kitabnya menulis cara merawat iman kita ini adalah berusaha melaksanakan ajaran Islam ini sepanjang kehidupan kita ini. Berusaha istiqomah merawat iman kita ini, melaksanakan ajaran sepanjang kehidupan ini, sehingga silaturahmi tetap terjaga. Itu tanda-tanda ciri juga orang yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memutuskan silaturahmi, silaturahim juga tanda-tanda kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah istiqomah hati kita masing-masing ini. Hati kita ini seperti remote. Kita bebas memilih saluran atau channel manapun di ruang tamu kita untuk melihat siaran apapun yang kita inginkan. Sehingga Rasulullah mewanti-wanti kita dalam hal hati kita masing-masing ini. Apa kata Rasulullah? Ala inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Idza saluhat sairu amali. Kalau dia baik, maka seluruh perbuatan itu insyaallah akan baik. Wa idza fasadat sairu amali. Kalau itu rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatanmu. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah. Ketahuilah itu adalah hati kita masing-masing itu, yang bentuknya tidak lebih besar dari kepalan tangan kita ini. Oleh karena itu marilah kita jaga hati kita ini biar terus bersinar, biar terus bersih. Hati yang baik, hati yang qalbun salim ini, mereka ini tidak akan puas dengan amal soleh yang dilakukannya, tidak akan puas dengan ketaatan yang dilakukannya. Artinya apa? Sudah melakukan amal soleh yang satu, pengen nambah lagi amal soleh yang lain. Sudah melakukan ketaatan yang satu, pengen nambah lagi ketaatan yang lain. Sudah melaksanakan puasa wajib Ramadan kemarin, pengen lagi nambah dengan puasa sunnah yang lain. Seperti puasa Syawal mungkin di bulan Syawal, meskipun hari-harinya tidak harus hari-hari kedua. Karena biasanya kita hari-hari kedua, hari-hari
Seminggu itu kita masih biasanya adalah berkunjung, apalagi kita yang masih muda ini. Kita berkunjung mungkin kepada orang tua kita, kepada paman kita, kepada Pak De, Bude, Bule, Pak Le kita itu. Saat suasana seperti itu, alangkah baiknya ketika kita mengundurkan diri untuk berpuasanya di hari yang lain, tetapi masih dalam bulan Syawal tentunya. Masyaallah hadirin sidang sholat Jumat ahibbah rahimakumullah. Dan sebaliknya kata Rasulullah, ketika seseorang itu hatinya sakit atau qalbun marid, maka tidak puas dengan perbuatan buruk yang dilakukannya, tidak puas dengan kejahatan yang dikerjakannya, tidak puas dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Artinya apa? Sudah melakukan kemaksiatan satu, buat lagi kemaksiatan yang lain. Bisa jadi sudah menipu satu orang, orang lain ditipu lagi. Sudah memakan harta haram yang satu, pengen lagi nambah makan harta haram orang lain dan sebagainya. Ini ciri-ciri hati yang kotor, ciri-ciri hati yang bersih. Sehingga suasana seperti sekarang ini begitu luar biasa. Kumpul keluarga besar kita ini, mereka semuanya mengaku bersalah, minta ampun, minta maaf, karena yakin siapapun diri kita, seorang ustadz ulama sekali berhebat apapun pasti juga punya salah. Dan inilah momen-momen yang terbaik. Saat liburan datang, kita bisa kumpul bersama, bisa saling maaf-maafkan, dan itu mudah-mudahan bisa terjaga tulal hayah kita ini sepanjang hidup kita ini. Karena setiap orang pasti akan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan menerima amal kita semuanya. Kadang ditambah lahir dan batin, kemudian ucapan maaf yang lain dan banyak lagi. Dan itu luar biasa. Setiap orang mengaku salah pada saat-saat seperti ini. Dan mudah-mudahan kita bisa rawat itu. Sehingga ketika kita akan melakukan maksiat, akan melakukan dosa, kita teringat, ya Allah, baru saja Allah kasih kita ampunan dengan Ramadan, ampunan dengan datangnya Idul Fitri, hari kemenangan, sehingga kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing ini. Kemudian istiqomah yang ketiga adalah istiqomah lisan kita masing-masing ini. Lisan kita ini tergantung hati kita ini. Jika hati kita ini terbina dengan ibadah, amal soleh yang baik, insya Allah akan menghasilkan tutur kata yang baik. Dan itu adalah surga di dalam diri kita masing-masing. Sehingga termasuk ciri khas seorang yang beriman adalah digambarkan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut," kata Rasulullah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, setidaknya diam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah akhlak yang baik, dan akhlak yang baik itu adalah surga dalam kehidupan kita ini. Ketika kita berbuat baik, berlaku baik, insya Allah orang lain pun akan berlaku baik kepada kita, insya Allah. Man la yarham la yurham, kata Rasulullah. Siapa yang tidak berusaha untuk menghargai orang lain, maka bisa jadi tidak dihargai oleh orang lain. Siapa yang berlaku kasar kepada orang lain, bisa jadi dia akan dikasari orang lain. Oleh karena itu ini Ramadan berakhir dan kita masih dalam suasana yang sangat kental dengan acara silaturahmi ini. Mari kita benar-benar gunakan waktu-waktu seperti ini untuk benar-benar menjalin keakraban dengan kekeluargaan kita ini. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir, bisa jadi ini adalah Syawal kita terakhir, dan tidak ada garansi dari diri kita ini akan bisa ketemu lagi dengan Ramadan ataupun Syawal yang akan datang. Oleh karena itu mari kita gunakan di bulan Syawal ini dengan benar-benar. Ketika kita punya salah dengan siapapun, atau kita jangan pernah malu, jangan merasa saya lebih tua dan sebagainya, merasa tidak punya dosa. Siapapun, mari kita tetap berusaha untuk menjaga silaturahmi ini dengan saling maaf-maafkan, saling berkunjung, atau setidaknya ketika kita tidak mampu, mungkin karena halangan waktu dan kegiatan pekerjaan, setidaknya kita bisa WA dan telepon itu. Itulah yang bisa khotib sampaikan berkenaan dengan akhirnya Ramadan dan kita masuk Syawal ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dalam menerapkan iman kita, Islam kita ini. Istiqomah tetap terus menjaga amal-amal soleh. Istiqomah tetap terus merawat Al-Quran kita dengan membacanya. Setidaknya meskipun kemarin kita punya hataman 1 bulan mungkin 1-2 kali, di luar Ramadan setidaknya kita baca sampai ruku 1 halaman. Artinya apa? Tidak kita tinggalkan sia-sia. Yang biasa makmurkan masjid,
luar Ramadan tetap mudah-mudahan tetap berusaha untuk memakmurkan masjid dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد